Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 29 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai skenario yang kedua. Kemudian berikut merupakan anggota dari kelompok 29 dengan fasilitator Ibu Komang Rahayu Indrawati. Dan berikut merupakan skenario yang kedua yang dibahas dalam SGD 3 dan 4, di mana masuk ke dalam step yang pertama, yaitu klarifikasi istilah, di mana ada istilah karantina yang berarti menjauh atau mengasingkan diri dari masyarakat karena suatu sebab tertentu. Yang kedua ada travel medicine, yaitu cara dari bidang kesehatan untuk menjaga kondisi orang yang berpergian atau berwisata. Yang ketiga ada new era atau suatu keadaan yang ditandai dengan tatanan zaman kehidupan yang baru. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Misalnya ada interborder, yaitu ketika kita berpergian melintas batas, ini berarti kita melintasi perbatasan dari satu negara ke negara lainnya. Misalnya ada full vaksinasi, seorang yang telah menerima semua dosis vaksin dalam seri utama vaksin COVID-19 dan satu dosis booster jika memenuhi syarat. Dan selanjutnya ada pertemuan G20, yaitu pertemuan yang diikuti oleh anggota G20 atau Group of 20. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, step 2. Berikut merupakan rumusan masalah yang telah kami buat. Yang pertama, apakah wisatawan dari semua negara yang sudah full vaksinasi boleh masuk tanpa karantina atau mungkin terdapat pengecualian? Yang kedua, bagaimana seharusnya koordinasi dan kolaborasi yang baik antar tenaga kesehatan dalam melakukan penanganan pada kasus COVID-19 tersebut? Yang ketiga, apa saja kendala yang dirasakan para tenaga kesehatan dalam melakukan pencegahan kasus COVID-19? Yang keempat, apa peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveling dari luar negeri? Yang terakhir, jelaskan macam-macam perawatan traveling medicine dalam pencegahan COVID-19 berdasarkan peran masing-masing profesi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai step 3. Yang pertama yaitu koordinasi dan kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan, di mana kolaborasi ini merupakan hubungan kerja antara tenaga kesehatan yang penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dan juga komunikasi antar profesi sangat diperlukan dalam berkolaborasi ini. Selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab masing-masing profesi, di mana masing-masing profesi tenaga kesehatan harus mampu secara cepat dan efektif dalam menangani keadaan darurat medis ataupun memberikan informasi, edukasi, dan konseling bagi masyarakat. Nah, di sini ada kedokteran gigi, keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, fisioterapi, psikologi, dan juga kedokteran umum. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Macam-macam perawatan traveling medicine berdasarkan peran masing-masing profesi. Jadi untuk yang pertama itu ada dari kedokteran gigi, itu karena seorang dokter gigi itu dapat melakukan edukasi terhadap pasien, terutama karena transmisi COVID-19 itu sangat rawan terjadi di bagian rongga mulut. Lalu ada dari farmasi, lalu ada dari kesehatan masyarakat, dan yang terakhir itu ada dari profesi fisioterapi. Selanjutnya, step 4, pemerintah telah membuat adanya kebijakan untuk mengurangi adanya proses karantina bagi traveler yang sudah menerima vaksinasi. Tentunya hal tersebut masih perlu diimbangi dengan adanya penyaringan dan pendataan untuk mencegah meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Kolaborasi yang efektif juga sangat diperlukan dalam pencegahan COVID-19, di mana hal ini memerlukan beberapa strategi seperti adanya rasa saling percaya dan menghormati, saling memahami, serta mengakui diri sebagai mitra kerja bukan sebagai bawahan. Kendala yang didapatkan oleh para tenaga medis seperti meliputi adanya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, serta tenaga medis sangat berisiko untuk terkena COVID-19 bahkan sampai meninggal. Peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19. Yang pertama, kedokteran. Mereka dapat melakukan deteksi dini dan melaporkan setiap kecurigaan infeksi yang muncul. Lalu kedokteran gigi dapat memberikan edukasi terkait kebersihan kesehatan pada gigi dan mulut yang dapat menunjang kesehatan tubuh secara umum. Keperawatan dapat memberikan pelayanan seperti medical check-up, pemeriksaan TTV, tes screening, dan sebagainya. Lalu farmasi dapat mengedukasi terkait penyebaran maupun langkah pencegahan COVID-19. Kesehatan masyarakat juga dapat melakukan upaya prevensi dan promosi kesehatan untuk menangani kasus COVID-19. Dan fisioterapi berupaya memelihara cara pertahanan fisik dan mental pasien, serta mencegahnya mengalami penurunan. Untuk profesi psikologi dapat membuat rancangan atau program dalam rangka mempromosikan protokol kesehatan 5M sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya, untuk perawatan traveling medicine, untuk kedokteran gigi dapat mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan mengurangi tatap muka dan mengembangkan telemedicine atau teledentistry. Untuk kesehatan masyarakat dapat melakukan promosi kesehatan bagi para wisatawan yang datang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk fisioterapi dapat berperan dalam intervensi latihan exercise dan rehabilitasi dari orang yang sembuh dari penyakit COVID-19 sehingga dapat mengembalikan fungsi fungsional. Baik, untuk step 5, yakni merumuskan tujuan belajar atau SLO berdasarkan kesepakatan kelompok yakni kelompok 29. Yang pertama,
mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveling dari luar negeri. Yang kedua, mengetahui macam-macam perawatan traveling medicine dalam pencegahan COVID-19 berdasarkan peran masing-masing profesi. Dan yang ketiga, mengetahui pentingnya menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Baik, untuk tujuan belajar yang lainnya dapat dilihat pada layar. Lalu ada step 6 dan 7, yaitu mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveling dari luar negeri. Yang pertama ada kedokteran. Menurut WHO, seorang dokter harus mengimplementasikan beberapa hal berikut: mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan, melakukan triase dan merawat pasien, menjaga kerahasiaan pasien, dan lain-lain. Yang kedua ada kedokteran gigi. Hal yang dapat dilakukan dokter gigi adalah dengan mengedukasi pasien tentang menjaga kesehatan mulut dengan baik. Selain itu juga dapat dilakukan teledentistry. Lalu yang ketiga ada keperawatan. Hal yang dapat dilakukan seorang perawat adalah perlu untuk melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment dengan masif, serta terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk profesi lainnya dapat dilihat pada layar berikut ini. Macam-macam perawatan travel medicine dalam pencegahan COVID-19 berdasarkan peran masing profesi, di mana yang pertama adalah kedokteran gigi, di mana menggunakan teledentistry untuk menghindari dari kontak orang ke orang. Lalu ada farmasi, di mana melakukan 4 peran, yaitu ada prevention, preparedness, recovery, dan response. Lalu ada kesehatan masyarakat, di mana melakukan pendekatan preventif dan promotif, serta melakukan tourism health. Lalu selanjutnya adalah fisioterapi, di mana melakukan edukasi untuk pencegahan COVID-19 kepada para wisatawan. Lalu ada psikologi, di mana memberikan penghilangan bias optimistik, lalu menerangkan mengenai protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengetahui pentingnya penerapan protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Baik, menurut Keputusan Menteri RI nomor 0107/Menkes/382/2020, di sini menjelaskan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat bersama, yang dimana yang berisi kita harus menggunakan masker ketika berpergian keluar, jangan lupa mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengetahui bagaimana kolaborasi dan koordinasi dari berbagai profesi. Pada kasus di atas, berbagai profesi baik dari dokter, perawat, dokter gigi, fisioterapi, psikolog, ahli farmasi, serta bidang kesehatan masyarakat memiliki perannya masing-masing demi membantu mencegah terjadinya penaikan angka COVID-19, di mana kolaborasi ini saling berkonsultasi atau komunikasi, serta bertanggung jawab pada peran dan pekerjaannya masing-masing. Kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai profesi dalam kasus ini sangat diperlukan, dengan setiap profesi memiliki peran dan fokusnya masing-masing. Dalam pembukaan international border untuk mencegah langsung dari luar ke negeri ke Bali dalam new era COVID, memerlukan kolaborasi dan koordinasi antar profesi, tenaga kesehatan untuk mendukung kegiatan tersebut dan mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus COVID-19 kembali. Dalam mengetahui rencana-rencana yang dapat dilakukan pada setiap profesi, mensukseskan pembukaan international border tetapi dengan meminimalisir penyebaran COVID-19. Yang pertama ada kesehatan masyarakat, di mana upaya-upaya preventif dan promotif yang merupakan fokus dari kesehatan masyarakat. Yang kedua, farmasi dengan menggerakkan sistem telemedicine. Lalu selanjutnya ada fisioterapi, yang di mana menerapkan atau menggunakan telefisioterapi dalam memberikan suatu intervensi kepada pasien atau klien. Selanjutnya psikologi dengan memberikan edukasi, minimalisir adanya stigma negatif terhadap kebijakan pemerintah agar mereka tidak lagi mengalami kecemasan ketika para wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ada keperawatan, yang dimana memberikan edukasi dan pelayanan yang bermutu dan aman kepada masyarakat atau wisatawan asing yang terjangkit COVID-19. Selanjutnya ada mengetahui pentingnya kerjasama antar profesi untuk pencegahan dan penurunan kasus COVID-19. Dengan kerjasama ini diharapkan mampu menurunkan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Adanya kerjasama interprofesi diharapkan mampu menolong banyak orang dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan profesi masing-masing. Selanjutnya ada mengetahui kebijakan pemerintah serta dampaknya terhadap pencegahan COVID-19 dan keberlangsungan kegiatan G20. Dengan tingkat penularan yang cukup tinggi, diperlukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara komprehensif. Adapun upaya tersebut, yang pertama ada upaya pencegahan, upaya penemuan kasus, dan upaya penanganan secara cepat dan efektif. Itu merupakan referensi yang kelompok kami gunakan dalam menyusun laporan. Sekian presentasi dari kelompok 29. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.